di Bandung. Anak lupa di apa itu fakultas apa? Dekat Unpad yang ngambilnya itu kayak pos atau apa ya nantinya gitu. Ya pokoknya kuliah, lagi kuliah belum selesai. Ayah mertua meninggal dunia. Akhirnya kan keluarga mertua itu ada 4, jadi 3 perempuan, nah yang terakhir ini laki-laki, bontot lah ya. Jadi ketika ayah meninggal dunia, lalu kemudian setelah itu kita rembukan musyawarah. Maka sepakat kakak-kakaknya ini udah lanjut. Biayanya bagaimana? Patungan. Ngekos biayanya gimana nanti? Ya udah sekalian gitu. Udah akhirnya kita patungan sekian. Setelah selesai kuliah, lalu kemudian dapat pekerjaan, enak kerjaannya, masya Allah, gajinya juga besar. Lupa sama kakaknya itu lupa. Gak pernah yang namanya setiap kali gajian itu ngasih berapa gitu ya. Atau nggak usah tiap bulan lah, setiap kali lebaran kan suka ngumpul, ngasihlah berapa buat kakak-kakaknya. Sampai istri itu ngomong minta ya, ayo mana nih THR buat, nah, itu kan ya minta biasa lah lebaran. Katanya jawabnya apa? Udah si teteh mah dari si AA saja katanya. Ya Allah, akhirnya kan istri ngomong, ya Allah, ya, apa lupa dulunya gitu. Itu apa namanya? Alman, mengungkit-ungkit kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza." Lalu mereka tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan mengungkit-ungkit kebaikan. Dan ini bukan hanya sedekah, jemaah. Ya, bukan hanya sedekah. Kebaikan apa saja? Contoh misalkan bangun masjid. Ya, di antara teman-teman kan ada yang mungkin merintis dari awal dulu pembangunan Masjid Al-Kautsar ini. Jangan sampai ada dalam diri kita ini bagus begini, makmur seperti ini gara-gara, tak boleh seperti itu. Ya, ini namanya alman, mengungkit-ungkit. Jadi janganlah mereka mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan mana, mengungkit-ungkit. Termasuk wala adza, jangan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi kalau kita sedekah, jangan sampai menyakiti hati orang yang menerima. Contohnya gimana tuh? Sedekah tapi bikin sakit hati orang yang menerima. Gimana? Contohnya ngasih duit tapi sambil dilempar. Tuh, ya kan? Sakit hati, ya Allah. Atau juga ada pengemis yang lewat rumah, "Assalamualaikum Pak, sedekahnya." Dia ngasih, ambil sambil dilempar. Itu kan bikin sakit hati orang yang menerima. Atau juga menyantuni anak yatim, lalu kemudian di apa itu namanya? Ya, dipajang, ya, di videoin gitu kan. Itu juga sama, bikin sakit hati mereka. Makanya ada cerita anak yatim yang sekarang jadi ustadz, ya. Jadi dia merasa malu kalau misalkan ada santunan yatim itu dia kabur lari karena merasa malu. Ya, makanya caranya bagaimana? Ya misalkan kita titip sama misalkan pengasuhnya, ya, simbolis. Jadi yang menerima itu yang mengasuh anak yatim. Jadi bukan anak yatimnya. Karena ada di antara mereka yang terkadang punya rasa malu ketika mereka mendapatkan bantuan itu diperlihatkan seperti itu. Yang jelas tidak mengiringi harta yang mereka infakkan itu dengan mengungkit-ungkit, tidak pula menyakiti hati orang yang menerima. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Rabbnya, tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun,
dan mereka tidak pula bersedih hati. Jangan khawatir, orang yang gemar bersedekah mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, termasuk dapat jaminan dari Allah. Tidak ada ketakutan atas mereka, termasuk pula tidak pula bersedih hati. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya 263-nya Allah mengatakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan maghfirah memberikan maaf, khairun lebih baik, min sadaqati yatba'uha adza, daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Allah katakan perkataan yang baik. Jadi kalau kita lagi nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak apa-apa, silakan. Ya, daripada sedekah sambil ngedumel. Apa ngedumel itu? Apa bahasa apa ngedumel? Ya, paham yang ngedumel ya? Dia sedekah tapi sambil marah-marah. Ya, lu lagi. Udah dibilang nggak punya duit, masih aja datang, tapi ngasih gitu. Ya. Jadi perkataan yang baik itu lebih baik kata Allah daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Makanya kalau kita ada kedatangan pengemis, assalamualaikum, ya sedekahnya, kita lagi nggak mood, lagi nggak pengen sedekah, bilang aja apa? Maaf, ya, lain kali, atau lewat aja dulu. Biasanya kan gitu ya. Jadi perkataan yang baik ini kata Allah lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan dibarengi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Nanti besok lagi lewat lagi, assalamualaikum sedekahnya, maaf dulu ya Pak. Besok lagi lewat lagi, maaf dulu ya Pak. 3 kali, keempat kalinya kira-kira gimana? Assalamualaikum, maaf lagi ya Pak. Pengemisnya hafal gitu. Ya. Yang jelas Allah katakan perkataan yang baik dan maghfirah, permintaan maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Wallahu ghaniyun, Allah maha kaya, kata Allah. Jadi Allah itu enggak butuh kita. Sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersedekah, itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala butuh dengan sedekah kita, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Justru kita yang butuh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sedekah yang kita lakukan, termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya akan kembali kepada kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Lail mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberi, di sini kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan yang diberikan itu apa. Makanya kata mereka para ulama tafsir, maka semua yang masuk dalam kebaikan itu masuk di dalam ayat ini. Entah itu memberikan harta, bahkan termasuk juga memberikan bantuan dengan tenaga. Ada tetangga kita pindahan, lalu kemudian kita datang ke rumahnya, Pak, katanya mau pindahan. Iya. Ada barang-barang yang nggak dibawa nggak, Pak? Oh iya, AC saya nggak dibawa nih, Pak. Kebetulan saya sudah beli AC baru. Oh iya, saya bantuin ya, Pak, pindahin. Pindahin kemana, Pak? Ke rumah saya. Masya Allah, itu dapat pahala, Pak. Pahala sedekah, pahala dapat AC. Jadi jangan cuek kalau ada tetangga pindahan tuh kita datang ke rumahnya, bantuin. Jadi kebaikan apa saja, termasuk apa? Termasuk ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Usahakan, ya kalau kita misalkan pagi suka ketemu sama teman-teman, tampakkan wajah yang ceria. Walaupun kita di rumah lagi ada masalah dengan istri kita misalkan. Walaupun kita sedang ada masalah dengan siapapun, usahakan tampakkan wajah yang ceria. Memberikan wajah yang ceria ketika dilihat kepada kawan-kawan kita, ini termasuk kebaikan yang masuk dalam fa'amma man a'ta wattaqa. Bahkan termasuk juga senyum kita, perkataan-perkataan kita yang baik kepada saudara kita, ini termasuk sedekah, termasuk kebaikan, masuk dalam ayat ini. Adapun orang yang gemar memberi,
Lalu kemudian wattaqa, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan al-husna. Ada yang menafsir al-husna ini kalimat tauhid. Dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, balasan dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kelak kami berikan kepadanya kemudahan. Jadi kalau misalkan kita banyak bersedekah, banyak berbuat baik kepada orang lain, itu semuanya akan kembali kepada kita. Dulu pernah kita cerita tentang ada seorang ustadz yang gemar berbuat kebaikan. Jadi bukan karena ustadznya, semua kita. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu akan mendapatkan kemudahan. Jadi ustadz ini bercerita ketika cari rumah, berangkat pagi sama istrinya cari rumah, qadarullah nggak dapat. Ada yang rumahnya cocok, duitnya nggak cocok. Ada yang duitnya wah pas kayaknya nih, dihitung-hitung kayaknya cocok nih, ya. Jadi buat karyawan taci cocok kayaknya nih. Duitnya cocok, rumahnya kurang, ya. Pengennya itu yang ya murah tapi luas, 2 lantai gitu kan. Jadi nggak ketemu sampai asar, cari-cari rumah nggak ketemu. Akhirnya kemudian sholat asar. Setelah selesai sholat asar, kemudian ada yang kenal dengan ustadz ini, ucapin salam, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kok ada di sini? Sedang apa ya? Lalu kemudian ustadz ini bilang, saya sedang cari rumah buat tempat tinggal. Jamaahnya ini kemudian bilang, Masya Allah, kebetulan ustadz. Kebetulan apa? Saya juga lagi jual rumah. Pas ya. Tapi ustadz ini sudah apa? Sudah down duluan. Dia bilang apa? Wah, ini kayaknya harganya mahal nih. Apalagi setelah ditanya-tanya tipenya berapa, si ustadz sudah down duluan. Akhirnya udahlah, kayaknya mahal. Ustadz nggak mau survei dulu, lihat dulu. Enggak, pasti mahal. Yaudah saya pulang aja dulu deh. Udah gini aja ustadz, minta nomor teleponnya. Ya oke, dikasih nomor telepon. Kemudian ustadz pulang. Sampai rumah, ikhwati wa ikhwani fiddin azan ya Allah yakum. Kemudian ditelepon. Ya, Assalamualaikum ustadz. Salam. Ustadz, kalau besok survei rumahnya gimana? Aduh, gimana ya? Karena sudah down duluan, pasti mahal. Lalu kemudian ustadznya bilang, gimana kalau misalkan lihat doang? Jadi kalau misalkan nanti nggak jadi, jangan kecewa ya. Yang punya rumah bilang, oke ustadz nggak apa-apa, kita survei aja dulu. Besoknya betul, ikhwati wa ikhwani fiddin azan ya Allah, ustadz ini survei rumah. Dan ustadz ini bilang sama istrinya, Mi, jangan kegeeran ya. Kita mah cuma lihat doang. Nggak mungkin kita kebeli rumah yang gede, kata si ustadz. Kata istrinya, iya paham. Ya, sama seperti istri anak dulu ketika pengen jalan-jalan ke mall. Dulu itu Carrefour yang paling dekat itu di Cikarang dulu. Ya. Dari Cibitung dulu jarang ya Carrefour. Ada di Cikarang yang pas keluar tol itu. Jadi Nabi bilang sama istri, Mi, kita lihat-lihat doang ya, jalan-jalan doang. Jangan minta beli apa-apa. Kata istri, oke, nggak apa-apa. Karena pengen jalan-jalan. Ya udah, akhirnya diajak. Waktu itu masih punya anak 1, Najwa, rahimahullah taala. Cuma qadarullah ketika masuk, istri ngomong apa? Berubah, yang tadinya nggak beli apa-apa pengen beli susu. Ya, beli susu ya, susu kaleng. Ya udah, berapa? Ya 1 aja, 1 kaleng gitu. Beli 1 ya. Akhirnya benar beli istri 1 kaleng. Cuma qadarullah ketika mau bayar ngantri. Panjang banget ngantrinya. Udah gitu setiap 1 orangnya 1 apa itu? Kayak keranjang itu kan. Gede-gede, ya Allah ini kapan selesainya? Ya kan, biasanya kan kalau belanja itu kan suka ada yang partai kecil lah ya.
yang berapa belinya itu kan ada. Dulu tuh belum, masih tetap ngantri. Akhirnya udah nggak jadi aja deh gitu. Jadi yang jelas istri Anda bilang dulu jangan kegeeran, jangan belanja apa-apa ya. Ini sama seperti Ustaz ini bilang sama istrinya jangan kegeeran. Kita nggak mungkin bisa beli rumah yang gede. Akhirnya ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum, sampai di rumah tersebut, betul rumahnya itu luas, garasi mobilnya aja 2. Setelah lihat-lihat, yang punya rumah bilang sama si Ustadz ini, gimana Ustadz? Cocok gak dengan rumahnya? Cocok. Bagus nggak? Bagus. Emang antum mau jual berapa? Ya mungkin karena dulu ya si pemilik rumah ini mengatakan saya mau jual 700 juta Ustadz. Dulu ya, kalau sekarang mungkin udah 1 lebih lah. Saya mau jual 700 juta. Kata Ustadznya, tuh kan bener mahal. Hanya kemudian ya udah, kalau begitu saya nggak jadi beli. Gak apa-apa kan? Gini Ustadz, emang antum cari rumah itu yang harganya berapa? Si Ustadznya bilang, ya kalau anak sih cari rumah yang harganya 300 jutaan lah. Oh begitu. Ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum. Kemudian datang kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sepemilik rumah yang tadinya mau jual rumahnya 700 juta diturunkan. Ya sudah, buat antum Ustaz, yang tadinya 700 juta ana turunkan jadi 300 juta. Coba kemudahan dari siapa itu? Atau mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, saat kesulitan kemudian mendapatkan kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semuanya karena apa? Karena perbuatan kita yang sering memberikan kemudahan kepada orang lain, yang sering memberi, yang Allah janjikan fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi sayangnya si ustaznya ketika dengar diturunkan harganya 300 juta bukannya senang. Si ustaznya apa? Sedih. Aduh kenapa Ustaz? Tadi katanya nyari rumah yang 300 juta. Iya sih, cuma ana mau bilang sebetulnya 300 juta juga belum ada di tangan. Oh, duitnya nggak ada Ustaz? Iya, saya itu rencananya kalau ada rumah yang 300 juta saya mau nyicil ya, atau saya mau minjem ke saudara saya, nanti saya bayar cicil gitu. Oh gitu. Datang kemudahan berikutnya, yang punya rumah bilang apa? Ustaz, rumah ini ana jual ke antum 300 juta dan antum boleh cicil bayarnya tiap bulan. Insyaallah ya. Itu kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Janji Allah orang yang gemar memberikan kebaikan apa saja, fazanu yassiruhu lil yusra, kelak kami berikan kepadanya kemudahan. Jadi yang jelas, kita bersedekah, kita berbuat kebaikan, itu semuanya kembali kepada kita. Allah nggak butuh dengan sedekah kita. Wallahu ghaniyun, kata Allah. Allah maha kaya, halimun, lagi maha penyantun. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian batalkan, jangan kalian rusak pahala sedekah kalian yang begitu besar, bil manni, dengan mengungkit-ungkit kebaikan, wal adha, dan menyakiti hati orang yang menerima, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang berinfak tapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia orang yang tidak beriman kepada Allah, sekalipun dia rajin berinfak, rajin berbuat kebaikan, itu pahalanya hilang. Nah, aja kan lagi rame di media sosial ya, orang liberal yang mengatakan apa? Apakah adil Thomas Alva Edison yang menemukan ya, rame kan ya, listrik ya, beneran masuk neraka katanya.
Iya, oke, kita apa namanya? Kita nggak menafikan jasanya besar. Ya, dengan adanya listrik kan, masya Allah. Tapi karena tidak beriman, tetap tidak ada pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah katakan di sini sama seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka perumpamaannya kamatsali safwan, seperti batu licin. Alaihi turab, di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun, kemudian ditimpa hujan yang lebat. Fatarakahu salda, maka batu itu pun menjadi licin lagi, debu-debunya hilang. Artinya orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan, tapi dia mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang yang menerima, riya, termasuk apalagi tadi, ya, tidak beriman, itu pahalanya rusak. Jadi nggak ada pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadis atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang, kata Nabi, yang nanti di yaumil qiyamah tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, dicuekin. Insya Allah. Kita datang ke perusahaan saja, lalu kemudian dicuekin sama atasan, sama bos kita, kira-kira gimana? Nyaman nggak kerja? Gak nyaman, gak enak. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti tidak melihat 3 orang ini. Lalu kemudian tidak diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan kita nanti semua di yaumil qiyamah itu diajak bicara oleh Allah, dipanggil satu-satu, berbicara berdua-duaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di situ Allah sebutkan semua dosa-dosa kita. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Ingat enggak dulu kamu pernah melakukan dosa ini? Ingat enggak dulu kamu pernah melakukan dosa itu? Ingat gak dulu kamu pernah pacaran sebelum nikah? Ada gak yang pacaran sebelum nikah di sini? Diam aja berarti ada. Semua dosa kita disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berbicara langsung dengan kita. Enggak ada penerjemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada antara kita dengan Allah itu penerjemah, berbicara langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Apa makna disucikan di sini? Nah, ketika nanti di yaumil qiyamah diajak bicara oleh Allah, disebutkan semua dosa-dosa kita. Dan kita mengakui dosa-dosa tersebut. Ketika kita merasa bahwa kita akan dilemparkan ke dalam neraka, di situ Allah mensucikan kita. Allah katakan apa di situ? Qad satartuha laka fid dunya. Dulu ketika di dunia, aku tutup-tutupi semua dosamu. Wa aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni semua dosamu. Nah, ini makna disucikan. Makanya mudah-mudahan ya, dengan kita rajin datang ke masjid, ya, sholat berjamaah, rajin ke masjid, menuntut ilmu seperti ini, walaupun dosa kita banyak, tapi nanti disucikan oleh Allah. Karena mendapatkan maghfirah dari Allah, karena melakukan amalan-amalan baik. Amalan-amalan baik, kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalan-amalan baik ini akan menghapuskan dosa-dosa kita.
Jadi makanya Allah nanti di yaumil qiyamah mengatakan, dulu ketika di dunia aku tutup-tutupi semua dosamu, dan hari ini aku ampuni semua dosamu. Lalu kemudian dia pun diberikan kitabnya dari sebelah kanan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini mana disucikan. Tapi 3 orang ini tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, al-musdilu izarah, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Ini bagi laki-laki, ya. Diusahakan teman-teman belajar ketika pakai celana, pakai sarung, usahakan di atas mata kaki. Sekalipun ada yang berpendapat yang penting kan nggak sombong. Oke, kita katakan yang penting nggak sombong. Karena memang ada hadis yang lainnya kalau sombong. Sekarang yang menjamin kita nggak sombong itu siapa? Ya, definisi sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya ketika kita baca hadisnya, apalagi hadis ini ya, yang Rasul mengatakan, yang pertama, al-musbilu izarah, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Jadi usahakan ketika pakai celana, pakai sarung, di atas mata kaki. Ya. Insya Allah nggak berat ya. Bahkan Nabi awalnya perintahkan apa? Ila nisfis sak, sampai setengah betis. Tapi kalau kayak ditaci pakai celananya setengah betis gimana kira-kira? Kayak beda gitu kan. Dulu di Panasonic pernah ada teman yang betul sampai setengah betis Pak, dipanggil sama HRD, tapi dijelaskan gini. Akhirnya HRD-nya terima juga, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mau, kata Nabi SAW, fa'in aba, yang penting apa? Fa'alal ka'bain, di atas mata kaki. Insya Allah nggak berat. Mungkin awalnya berat. Kita kalau sudah terbiasa, misalkan pakai celana di atas mata kaki, itu kalau pakai celana di bawah, yang di bawah mata kaki udah nggak enak sama. Anda sendiri kalau sampai ke ini baju saja, Anda nggak biasa kalau lewat apa ini pergelangan tuh kayak nggak nyaman. Gitu. Jadi makanya Anda setiap beli koko atau ini ya jas itu, ini sampai pergelangan tangan. Ya awalnya mungkin berat, tapi insya Allah niatkan ikhlas karena Allah, dimudahkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Kenapa ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum? Ada orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Ini terjadi karena apa? Berawal dari pengen dihormati, pengen dimuliakan. Jadi ketika nggak ada orang yang menghargai kita, disitulah kemudian kita akan mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ya contoh misalkan kan kadang ada orang yang orang lain nggak tahu kalau dia itu haji misalkan, sehingga orang pada manggil namanya Pak Ai gitu. Biasanya kalau ada sebagian kita yang pengen dihargai, pengen dihormati. Ketika orang manggil nama kita nggak manggil haji, itu langsung kita bilang apa? Dulu saya waktu tahun 2010 berangkat haji. Ya itu apa namanya? Menyebut-nyebut kebaikan. Kalau ini lebih ke riya ya, atau sum'ah. Dan ini benar. Anda pernah ketemu sama ibu-ibu dulu waktu sekolah tuh sering main ke rumahnya karena temen cucunya itu teman sekolah. Lalu kemudian udah lama yang main lagi ke rumahnya, Anda panggilnya namanya Makomboy gitu ya. Makomboy gimana kabarnya? Tong, mak dulu waktu haji tong. Oh, udah haji. Hanya udah panggilnya mak haji. Atau juga kadang ditulis ketika ada absensi gitu ya. Karena ada ngaji juga kadang yang pakai absensi, tuliskan ya. Hajah. Kalau perempuan hajah, kalau laki-laki haji itu. Tulis. Ya, biar orang tahu gitu. Karena memang pengen dihormati.
karena pengen dimuliakan. Beda dengan orang-orang yang memang ketika berbuat baik itu niatnya karena Allah. Contoh misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di awal-awal Islam itu ada beberapa sahabat yang menjadi budak ketika diintimidasi sama majikannya, disakiti. Itu oleh Abu Bakar dibeli. Dan Abu Bakar nggak memandang dia itu badannya atau fisiknya kuat atau enggak. Ketika melihat sahabat yang sudah masuk Islam diintimidasi, disakiti sama majikannya, dibeli, dibebaskan, beli, bebaskan. Makanya kemudian dikomplain sama ayahnya Abu Quhafah yang waktu itu belum masuk Islam. Apa kata Abu Quhafah kepada Abu Bakar putranya? Ya bunayya, hei anakku, innama ta'tiku minad du'afa. Kenapa sih yang kamu bebaskan itu budak-budak yang lemah? Kenapa enggak yang kuat? Kata Abu Quhafah. Kalau yang kamu bebaskan itu yang kuat fisiknya, nanti ketika kamu butuh bantuan, mereka akan datang membalas kebaikanmu. Itu artinya kalau berbuat baik pengen dapat bala. Makanya Abu Bakar mengatakan kepada ayahnya, ya abati, hai ayahku, innama uridu ma indallah. Sesungguhnya aku hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah saja. Aku enggak menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Maka termasuk kita ikhwati wa ikhwati, ketika kita berbuat kebaikan kepada siapapun, lupakan. Beda kalau orang baik, orang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, lupakan, jangan diingat-ingat. Misalkan ada teman kita yang punya duit banyak, kita nggak kecipratan gitu. Ya, nggak neraktir kita, nggak ngajak makan bakso kita. Akhirnya kita nyinggung-nyinggung. Dulu waktu saya, ya. Ada nggak yang kayak gitu? Dulu waktu saya dapat bonus kan kamu saya traktir bakso. Masa kamu sekarang dapat gusuran 1M? Nggak traktir? Ungkit-ungkit gitu. Ya, udah ikhlaskan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Innama uridu ma indallah. Sesungguhnya aku hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang ada di sisi Allah itu banyak. Bahkan Allah katakan apa yang ada di tangan kalian akan habis. Adapun yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala baqin, kekal, langgeng. Ya. Ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum. Ini yang kedua, wal manan, mengungkit-ungkit, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Lalu yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi ketika berjualan bohong, ya, jualan biar laku, akhirnya dia bohong. Nih, ya, anak jual Samsung Galaxy Note 8. Oh, masya Allah, bagus ini, ya. Disebutkan, oh ini walaupun ini Note 8 udah kayak Note sekarang, sampai Note berapa nih? Samsung udah sampai Note berapa? 11 sama berapa? Ya. Walaupun ini Note 8, tapi performanya itu sama dengan keluaran terbaru. Bahkan kemudian disertai dengan apa? Demi Allah, itu kan. Orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah palsu nanti di yaumil kiamah tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, dan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Lalu kemudian yang terakhir, dalil dari bab ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 orang. La yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajibnya termasuk juga amalan sunnahnya, enggak diterima oleh Allah. Walaupun dia rajin mengerjakan sholat, walaupun dia rajin mengerjakan puasa, enggak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa? Yang pertama, akun, orang yang durhaka kepada
yang Masya Allah sedih juga kalau dengar ini. Ada orang yang Masya Allah ngajinya rajin, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal, sedekahnya rutin, tapi sama orang tua durhaka, nggak pernah nemuin orang tuanya, hanya gara-gara masalah apa misalkan. Ya termasuk anak sendiri kadang suka merasa, karena memang kebetulan ya ujian dari Allah, bukan orang tua sih, ibu mertua sebenarnya. Diuji oleh Allah dengan ibu mertua. Ya akhirnya kadang ada suka beda ya. Ya kayak sekarang contohnya ibu mertua nyuruh kami untuk pulang. Ya pulang ke Kuningan. Kalau kita kan pikirannya ke Kuningan ngapain di sana gitu ya. Kalau di sini kan bisa ngajar gitu ya. Bisa menyampaikan ilmu walaupun sedikit kan gitu. Di sana siapa yang mau minta anak untuk ngisi pengajian? Di sini alhamdulillah teman-teman tahci masih mau nerima. Di sana di Kuningan di mana gitu ada. Tapi mertua kadang nggak mau tahu. Pokoknya minta pindah gitu, biar ngurusin gitu. Ya karena beliau tinggal sendirian. Hanya sedang kita cari-cari caranya gimana. Kadang suka sedih juga ya. Walaupun kita rajin sholat, rajin ibadah, kalau durhaka sama orang tua tidak diterima amalan kita. Yang kedua, manat, mengungkit-ungkit kebaikan. Ya. Dan yang ketiganya adalah wa mukadzibun bil qadari. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Termasuk yang ketiganya adalah orang yang tidak percaya dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Jadi orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, amalan-amalan tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwati wa ikhwani fiddin, azzani Allah yakum. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan dosa besar yang ke-36, yaitu tentang mengungkit-ungkit kebaikan. Ya semoga Allah jauhkan kita dari perusak-perusak amal ya, diantaranya mengungkit-ungkit kebaikan ini. Nah, sebelum kita akhiri, jika ada yang ditanyakan, tafadhol. Saya mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan model yang Profesor sampaikan, silakan disampaikan. Ya, saya waktu kita sampai jam saja. Masalah waktu itu sebenarnya atau kita sampai jam coba. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya pernah mengajar, juga pernah pacaran. Udah pernah pacaran? Iya. Dulu kan? Sekarang enggak kan? Enggak. Karena udah nikah ya. Gimana caranya untuk bukan berubah, tapi ini dosa-dosa yang banyak. Mengurangi dosa-dosa itu dengan mengamalkan sama Allah itu tidak benar. Iya. Cara apa terakhir? Lakukan. Nah, Masya Allah, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya mungkin hampir sebagian kita ya dulunya pernah pacaran, ya. Jalannya sama siapa, nikahnya sama. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Bagaimana cara agar dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Ingat ikhwati wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa yakum. Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan para ulama menyebutkan syarat taubat, kalau dosa itu kaitannya kita dengan Allah saja. Contoh, pernah dulu meninggalkan sholat, dulu pernah meninggalkan apa misalkan, ya. Intinya dosa itu kaitannya kita dengan Allah saja. Maka syaratnya 3, atau saya usah mengatakan 5, menyesal. Ada nggak penyesalan dalam hati kita? Kalau ada, itu namanya taubat. Meninggalkan. Udah tinggalin belum? Kemudian
bertekad kuat dalam hati tidak akan melakukannya di kemudian hari. Kemudian di sini ikhlas, taubatnya karena Allah. Yang kelimanya bertaubat di waktu taubat masih diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum nafas sampai di kerongkongan itu taubat masih diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah sampai sini udah nggak bisa. Ya, hatta idza balagatil hulqum, kata Allah. Taubat sebelum matahari terbit dari barat itu masih diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, ya, dipenuhi syarat-syarat tadi, atau juga ada hadis yang menyebutkan bahwasanya apabila ada orang melakukan dosa kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, setelahnya dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi yang kita lakukan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Termasuk juga yang kita lakukan apa? Melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, apa yang kita bisa. Sholat 5 waktu berjamaah, banyak melangkahkan kaki ke masjid, menghadiri kajian-kajian ilmu, berdiri di barisan paling depan. Semua kebaikan yang kita lakukan, termasuk wuduknya kita, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Umrah, haji, yang Rasul mengatakan, ya ittabi'u bainal haji wal umrah, iring oleh kalian haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub, karena keduanya itu menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan menghapuskan dosa. Intinya semua kebaikan apa saja yang kita lakukan, termasuk sedekah, itu menghapuskan dosa kita. Dalam surat Hud ayat 114 Allah katakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dosanya ada kaitannya sama orang lain, ada hak orang lain yang kita ambil. Contoh, dulu pernah maling jambu tetangga, pernah ngambil sendal orang di masjid, atau pernah makan bakwan 5 ngakunya 2. Ya, ketika sekolah biasanya ya, masya Allah, makanya 5 ngaku siji, hiji, darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Nah, ini yang seperti ini kan berarti ada hak orang lain yang kita ambil. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, cara taubatnya selain 5 tadi, yang ke-6-nya kita kembalikan hak mereka. Jadi kalau misalkan kita pernah nyolong sendal, balikin dong sendalnya. Kalau kita dulu pernah makan bakwan 5 ngaku cuma 2, datang ke siapa berarti? Ibu kantin. Datang ke ibu kantinnya, minta maaf Bu, dulu saya pernah makan bakwan 5 aku cuma 2 Bu, berarti yang 3 enggak dibayar. Ibu kata ibu kantin, berapa kali? Kayaknya setiap hari deh, waduh, kali berapa itu? Ah, ya udah gimana Bu? Ya udah kamu bayar 100.000 aja deh. Enggak apa-apa bayar. Ya, mending di dunia. Ya, masih ada barter dengan harta. Di akhirat kan enggak ada. Yang ada barter dengan amal kita, amal baik kita, masya Allah ikhwah. Ya, iya kalau amal kita banyak, amal kita sedikit, orang yang kita zalimi banyak, masya Allah. Ya, banyak kadang kita nggak habis pikir kalau misalkan ada orang yang melakukan korupsi, yang dizalimi itu bukan hanya 1 ya. Waliyadzubillah. Makanya kadang anak bersyukur. Ya, kemarin Pak Prabowo nggak datang ke rumah. Ngapain? Ya, jadi kita harus bersyukur nggak jadi pejabat itu ya. Karena kalau kita jadi pejabat kayaknya nggak bisa yang namanya tidak apa namanya, ya kan? Karena sendiri kadang ketika melihat ada pejabat yang melakukan korupsi, oh iya, kita juga kayaknya kalau ada di posisi dia kayaknya nggak bisa. Karena siapa yang nggak kuat, siapa yang kuat menahan godaan atau fitnah harta? Ya sekarang kalau misalkan berangkat ke Taci saja di tengah jalan ada yang nyegat, ya dicegat sama orang kemudian ngasih duit 1 miliar, Ustadz udah nggak usah ngaji di Taci, ini saya kasih 1 miliar. Kira-kira pilih mana? Ya kan, fitnah harta itu masya Allah, ikhwati wa ikhwani fiddin azanillah. Jadi itu ya Pak ya, yang penting terus berbuat kebaikan. Makanya tadi apa namanya yang tadi kita sebutkan hadis riwayat Imam Bukhari tadi, di yaumil qiyamah, jadi kita akan berbicara dengan Allah berdua-duaan, nggak ada penerjemah. Ya, ya wallahu alam. Yang jelas
Berbicara langsung dengan Allah. Disebutkan semua dosa-dosa kita ini, semuanya diingatkan oleh Allah. Tapi karena kita di dunia pernah melakukan banyak kebaikan, sehingga dosa-dosa kita yang banyak tadi akan dihapuskan oleh Allah. Dulu ketika di dunia, aku tutup-tutupi semua dosamu, dan hari ini aku ampuni semua dosamu. Gitu Pak. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua termasuk, walaupun ya masih sering melakukan dosa, masih sering ya, ya kan? Mau berangkat kerja, macet, kemudian melihat akhwat sebelah pakai baju ketat, dilihat nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya, oke, mungkin kita sering melakukan, hampir setiap hari kita melakukan dosa. Tapi kalau kita sering melakukan kebaikan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, ditutupi dosa kita, diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Waalaikumsalam.